Om Swastiastu. Om Swastiastu. Umat Sedharma dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Nimade Dewi Chandrawati. Dan tentu saja dengan suasana baru, di mana pada kesempatan kali ini kita melaksanakan rekaman di daerah yang asri dan penuh dengan yang hijau-hijau. Pada kesempatan kali ini kita melaksanakan rekaman di Pura Puncak Sari, Desa Alam Buana. Dan pada kesempatan ini saya ditemani oleh seorang narasumber, yaitu Bapak I Gusti Bagus Purnama. Om Swastiastu Pak Gusti. Swastiastu, Ibu. Bagaimana kabarnya? Hastungkara, becik. Inggih, hastungkara, kita semua dalam keadaan baik. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang makna perempatan agung. Langsung saja kita berbincang-bincang dengan narasumber kita. Pak Gusti, perempatan agung itu merupakan perempatan yang sudah sering dijumpai oleh umat Hindu. Nah, sebenarnya kenapa sih perempatan agung itu disucikan oleh umat Hindu? Oke, sukses Ibu Made untuk kita mengkaji, kita menggali tentang apa sebenarnya itu perempatan agung. Nah, di sini kita sebagai umat Hindu sudah sepatutnya mengetahui apa sebenarnya perempatan agung itu. Nah, mengapa di dalam perempatan agung itu kita selalu biasa melakukan upacara atau ritual upacara yatnya atau upacara-upacara keagamaan. Umat Sedharma yang berbahagia, perempatan agung itu merupakan suatu perempatan atau pertemuan dari arah barat, timur, utara, dan selatan yang dipertemukan menjadi satu di satu titik. Ya, di situ adalah kita biasa mendirikan suatu tempat suci atau pelinggih, atau bisa kita mendirikan atau nangyang patung yang biasanya berupa patung caturmuka. Seperti itu. Maka dari itu, kita itu melakukan upacara atau ritual di perempatan agung itu tujuannya adalah untuk menyelaraskan atau mensinkronisasikan energi-energi alam, di mana seperti manifestasi ide Sang Yang Widiwasa, bahwasanya kita makhluk hidup atau ciptaan Tuhan ini tidak lepas daripada keseimbangan alam. Makanya di perempatan agung itulah kita memohon agar kita bisa mencapai keseimbangan, keselarasan hidup, baik kerukunan dalam konsep kita selaku umat beragama sesama, hubungan antara manusia, pawongan maupun dengan alam semesta atau prahayangan, seperti itu. Nggih. Nah, bagaimana Pak Gusti nggih, kalau dalam suatu desa itu kan ada banyak sekali perempatannya. Nah, bagaimana, adakah ketentuan-ketentuan yang harus kita perhatikan dalam menentukan perempatan agung itu? Karena ya pasti ada banyak perempatan. Di mana perempatan yang bisa kita jadikan sebagai perempatan agung, Pak Gusti? Nggih. Ini biasa perlu kita juga mengulas mengapa perempatan agung itu perlu diberikan suatu titik koordinat bahasanya. Nah, kita melihat dulu ke belakang sebelum di era modern seperti sekarang. Ketika pada zaman dahulu bahwasanya perempatan agung itu merupakan suatu perempatan yang memang sudah ditentukan oleh pemimpin, tetapi tak semerta pemimpin tersebut yang menentukan, melainkan kita juga bertanya atau tangkil kepada bagawan pada zaman itu, karena beliau mempunyai suatu ilmu komunikasi atau spiritual dengan Tuhan, konsepnya baik itu berupa Betara Yang Guru, sehingga inilah perempatan yang bisa kita gunakan sebagai perempatan agung, seperti itu. Kemudian setelah ada komunikasi tersebut, pimpinan umat itulah atau raja, tokoh, dan segala penduduk yang mempunyai peran melakukan suatu upacara di tempat tersebut, bahwasanya kami akan ngelinggiang atau nangiang atau mendirikan patung caturmuka yang akan kami jadikan sebagai tempat upacara untuk memohon keselamatan, seperti itu. Nah, mengikuti perkembangan zaman umat Sedharma, kita ketika perempatan agung yang sudah ditentukan itu tidak bisa kita ganggu kembali. Nah, di sini biasanya ketika ada desa pekeraman baru yang belum memiliki suatu perempatan agung untuk kita melakukan
upacara pecaruan, upacara penauran. Nah, itu bisa dikondisikan oleh prejuru. Prejuru itu atau bendesa adat, lembaga keumatan atau parisade berkoordinasi di lingkungan tersebut. Nah, tentu memohon petunjuk dari ide nak lingsir atau sulinggih untuk saat ini. Nah, dari tangkil niko kita bisa mendapat petuah-petuah. Nak lingsir atau sulinggih itu sudah mempunyai kemampuan komunikasi spiritual yang lebih dibandingkan kita umat yang biasa. Sehingga dalam prosesi tersebut atau pemilihan tempat tersebut juga akan diberitahu rentetan upacara-upacara yang akan dilakukan sebelum menjadi tempat untuk kita melakukan upacara penauran atau pecaruan di satu titik tersebut. Jadi perempatan agung itu bisa ditentukan sesuai dengan kesepakatan masyarakat atau dengan petunjuk dari ide nak lingsir. Dari petunjuk ide nak lingsir itu harus. Karena sebab perjuru itu kan secara kompeten kan biasa kita tidak bisa samaratakan. Makanya kita tetap merujuk kepada petunjuk-petunjuk sulinggih seperti itu. Jadi di mana saja bisa Pak Gusti sesuai dengan kesepakatan. Nah, Pak Gusti, biasanya pada piodalan ataupun pada hari raya Nyepi itu sering dilaksanakan pecaruan di Perempatan Agung. Nah, kenapa dilakukan pecaruan di Perempatan Agung? Dan biasa juga ketika ada seseorang mengalami musibah atau kecelakaan itu ngulapin. Ngulapinnya terkadang di Perempatan Agung. Kenapa di sana, Pak Gusti? Ini yang biasa terjadi di masyarakat. Mengapa Perempatan Agung selalu dijadikan suatu sentral upacara untuk pecaruan maupun hal yang berkaitan tentang kemistisan. Nah, sebelum Tiang uraikan tersebut, Tiang di sini juga ingin memaparkan sedikit bahwasanya kita harus punya suatu pemahaman ketika upacara di Perempatan Agung itu seperti apa. Terlepas daripada upacara di perempatan, ada juga upacara di pertigaan. Nah, ketika upacara tawur, ketika memang di suatu desa pekraman atau desa adat itu tidak mempunyai perempatan, itu bisa kita lakukan di pertigaan. Nah, di pertigaan tersebut bisa kita melakukan upacara tawur seperti biasa yang kita lakukan. Nah, di sana juga sebenarnya adalah linggih dari Trimurti, bahwasanya Brahma, Wisnu, dan Siwa. Nah, di sana kita bisa melakukan upacara penawuran juga seperti yang kita lakukan di perempatan. Nah, siapakah yang melinggih di pertigaan, samakah nanti dengan yang di perempatan? Ya, pasti beda. Pasti beda. Tentu semua itu adalah manifestasi dari ide Sang Hyang Widi-Wasa. Nah, bahwasanya Sang Hyang Pramesti Guru niko bisa dia menjelma atau beda penyebutannya ketika dia bersutana di tempat yang berbeda. Nah, ketika di pertigaan, Sang Hyang Pramesti Guru niko biasa disebut dengan Sang Hyang Sapuh Jagat. Nah, makanya kita memohon ketika di pertigaan niko kita memohon agar kita itu dibersihkan. Nah, dibersihkan, disucikan. Makanya ketika ada upacara di pertigaan itu identik dengan upacara penglukatan. Seperti itu. Nah, kembali lagi ke topik tadi bahwasanya di perempatan niko. Nah, perempatan niko yang melinggih di sana adalah Sang Hyang Catur Buana. Sang Hyang Catur Buana, di mana pertemuan dari keempat arah tersebut dengan manifestasi ide Sang Hyang Widi-Wasa sebagai penguasa penjuru arah, yaitu Brahma Wisnu di utara, Iswara di timur, Brahma di selatan, dan Mahadewa di barat. Dan titik pertemuannya itulah menjadi suatu linggih dari Dewa Siwa. Nah, makanya kita biasa melakukan upacaranya di sana. Seperti itu untuk upacara di perempatannya. Mungkin itu dulu. Kalau memang masih ada yang perlu dikaji, mari kita diskusikan mumpung dalam suasana yang sejuk. Dan pertanyaan terakhir Pak Gusti, nah, bagaimana jika dalam suatu desa itu tidak ada perempatan dan tidak ada pertigaan? Di mana kita melaksanakan pemujaan itu? Apabila di dalam suatu desa pekraman tidak ada
pertigaan atau perempatan. Yang pada umumnya kita ketahui upacara yang kita lakukan atau upacara penawuran itu atau tawur atau pencaruan tujuannya adalah untuk menyucikan, menetralisir, mengharmoniskan konsep daripada Trihidakarana punika. Nah, ketika memang tidak ada perempatan, kita bisa, ini sudah lumrah ketika kita di rumah kita melakukan pencaruan bisa di mana, kan begitu. Nah, konsepnya juga tidak jauh. Ketika kita di adat, kita juga bisa melakukan upacara pencaruan itu di Bali Banjar atau di pura bisa panggil? Ya bisa. Nah, karena konsepnya niko kan menten Trimandalanya pun niko gitu. Ada konsepnya sehingga kita bisa melakukan upacara pencaruan menyesuaikan dengan apa yang akan kita lakukan pembersihannya itu. Karena konsepnya mencaru adalah membersihkan alam semesta. Sehingga kita memohon daripada proses pencaruan itu semoga kita harmonis. Harmonis kita menjalin hubungan dengan Ida Sang Yang Diwasa, harmonis juga kita dalam sesama umat melakukan proses dan juga manusia dengan alam lingkungan. Semoga kita terbebas dari segala macam kegeringan atau wabah sehingga kita bisa menjalankan swadharma kita dengan baik sehingga kita dapat melakukan pemujaan-pemujaan kepada Tuhan dengan tenang, dengan damai, sehingga kita bisa santai di dalam menjalankan karma kita di dunia. Inggih. Terima kasih Pak Gusti atas pemaparannya. Semoga apa yang Pak Gusti sampaikan hari ini dapat memberikan pengetahuan baru bagi umat sedharma dimanapun berada. Sekianlah program Taksu pada kesempatan kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh umat Hindu yang selalu mendukung program Taksu ini. Semoga program Taksu ini dapat memberikan pemahaman-pemahaman tentang Hindu. Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan bagikan channel YouTube Hindu Lutim. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Antuk sani sampun